Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tani porang yang budiman, ini kami mau menjelaskan masalah penanaman katak yang 1000 up ya. Ini katak-katak ini 1000 up. Jadi isinya kurang lebih 1 kilonya itu ada 1500. Nah, 1500 artinya 1 kilo up ya. 1 kilo isinya 1500. Nah, ini yang tadinya kukira tidak bisa sebesar ini ya, tidak sebesar ini. Jadi ini sangat hal yang luar biasa. Ini kataknya kecil banget nih. Ini katak-katak yang segini yang dulu saya tanam, ini ada sekitar 1500 ya, 1 kilonya. Ini yang tumbuh yang pertama kali, dan yang kedua ini sejempol saya. Ini yang kedua. Nah, ini tingginya sudah tiga jengkal ya. Terus yang ketiga ini tumbuh lagi yang lebih besar lagi. Nah, ini baru tumbuh ketiga dari katak yang segini besarnya. Berapa senti ini atau berapa mili ya, dari kelingking saya aja, besaran kelingking saya ini tumbuhnya sangat bagus sekali. Yang penting di saat penanaman pertama kali, saat musim kemarau itu tanah dibikin gembur dan dibanyakin komposnya, kompos sehingga tanahnya menjadi gembur kayak gini. Nah, ini artinya tanah yang subur ya, subur. Tadinya ini tanah merah nih, sekarang sudah agak menjadi kehitam-hitaman sedikit. Yang kedua di sini ada lagi, ini sama lagi. Ini katak yang saya tanam juga sama ini. Artinya ya sebesar-besar gini yang saya tanam itu. Ini pertama kali tumbuh ya kan. Ini pertama kali tumbuh. Yang kedua ini kebetulan somplak nih, kataknya hilang. Nah, ini sama, ini 1 2 3 jengkal. Dan ini yang ketiga ini sudah tinggi ini. 1 2 3 setengah. Ini malah lebih besar dari pada jempol saya ya. Kalau yang ini jempol saya. Yang pertama ini sama rokok, gedean rokok ini. Jadi lebih kecil lah. Seperti batang lidi ini. Batang lidi yang lidi kawung, nah, sebesar itu. Nah, ini yang ketiga ini sangat bagus. Ini baru tumbuh yang ketiga. Jadi saya perkirakan di situ nanti akan tumbuh tunas seperti ini 4-5. Nah, ini baru yang tunas ke artinya itu tunas yang ketiga. Jadi masih ada sekitar 2 tunas lagi nanti akan tumbuh. Nah, ini contoh lagi, ini sama nih. Nah, ini katak-katak yang seperti ini, yang tadinya yang saya tanam itu kecil banget seperti ini. Nah, ini sekarang jadi besar. Ini yang sudah yang ketiga ini. Yang penting tanahnya itu gembur ya kan. Gembur di saat kemarau. Di saat kemarau dioplos dengan baik agar supaya pupuk kandang sama sekam padi yang dari
dari ayam potong ini dioplos dengan bagus gitu ya. Jadi agar supaya membaik tanahnya, jadi gembur sekali. Dan hasil dari campur sarinya itu ini sudah ada bunganya dan berbuah ya. Ini cabai rancung, kalau di Jawa Barat namanya cabai rancung ini, yang warnanya hijau, nanti kalau udah tua ini udah merah. Ini sudah pada berbuah semua. Jadi bukti yang kemarin video-video yang sudah saya longsengkan, lah ini salah satunya contoh ya, ini sudah pada berbunga dan berbuah. Nah ini ada kena virus juga, kena virus ini. Ini juga sudah ada bunganya ini berbunga nih bos, ya. Ini bunganya ini, bunga cabai. Jadi porang-porang yang satu musim ini saya campur sarikan dengan cabai. Ini cabenya itu ini sudah saatnya dipanen ini sebetulnya ya. Ini saatnya dipanen. Jadi lumayan lah kalau memang itu bisa kita panen dan kita petik, agar mengurangin kos-kos yang sudah kita keluarkan. Contohnya tenaga kerja, pupuk dan lain sebagainya. Lah ini cabai ini yang bisa mengejar dari kos-kos itu. Kita nyangkul, kemudian pupuk beli, kemudian untuk merambas rumput-rumput itu kan kita menggunakan orang, jadi kan kita harus bayar. Nah ini ada lagi, ini yang cabai ini lagi berbunga nih. Nih bunganya kecil banget nih, ini lagi pada berbunga. Ini ada lagi yang berbunga. Nah seperti ini sudah berbunga ya. Ini bunganya nih, ini bunga cabai. Jadi sangat cepat sekali kalau memang itu pupuknya bagus dan penyinarannya bagus ya kan. Ini cabai-cabai kita ini hampir semua udah pada mengeluarkan bunga. Ini juga sama ini, walaupun toh ini tinggi kecil tapi sudah ada bunganya. Nah nanti saat itu dorman itu dia cabai-cabai ini baru berkembang gitu. Nah ini yang sudah seperti itu. Nah ini lagi sama ini cabai sudah setinggi porang nih ya, sudah setinggi porang. Jadi artinya pertumbuhannya juga sangat bagus ya kan, daun-daunnya lebar-lebar. Dan ini sudah mengeluarkan bunga nih. Ini bunga-bunga. Ini bunga nih. Ini bunganya. Ini bunganya, ya kan? Dan ini juga pohonnya masih kecil. Tuh pohonnya. Tapi daunnya juga lebar-lebar nih. Artinya tumbuh dengan subur. Nah, sebentar lagi kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan itu sudah pada mengeluarkan bunga-bunga dan cabai yang sudah ya walaupun toh sedikit kami sudah memanennya. Ini walaupun toh di bawah porang ya kan. Ini pohon porangnya nih, ini pohon porang dan ini cabenya. Lah ini sudah ada bunganya nih. Ini ada bunganya. Ini juga sama, sudah ada bunganya. Ya. Ini sama, sudah ada berbunga. Nah, itu salah satu bukti yang tadinya di YouTube banyak komen-komen apakah nanti bisa berbuah dengan baik, apakah bisa bertumbuh dengan baik. Lah ini buktinya nih. Ini sudah ada buah, ada bunganya tuh, putih-putih itu bunga itu.
ini bunga ya, bunga, ini bunga cabe. Nah, ini bunga cabe, ini bunga cabe. Nah, ini lagi mau berbunga, ini kelihatan, ini kelihatan lagi mau ada bunganya, lagi mau berbunga. Nah, ini sudah berbunga. Dan yang sebelah sini ini sudah malah membentuk apa itu kecil-kecil calon cabai, dan ada bunganya yang masih kecil-kecil. Nah, ini juga sama tuh bunganya, ini juga bunga. Jadi ini di tengah-tengah porang ini banyak sekali pohon cabenya. Nah, mungkin itu aja para sahabat tani ya, supaya mengaplikasikan antara porang dan palawija ya. Saya sudah membuat beberapa video yang artinya itu palawija artinya dicampur dengan porang seperti cabai, ini tidak masalah ya, nggak masalah. Tinggal dari rekan-rekan aja untuk praktek agar supaya kos-kos yang kita pakai menggarap porang itu supaya ada hasilnya dan berhasil. Artinya itu menambah penghasilan kita. Ini adalah cabai lokal yang pernah saya longsengkan. Ini seperti ini dan sudah ada bunganya. Nah, ini cabai lokal. Ini juga sama, cabai lokal, sudah ada bunganya dan sudah pada berbunga. Rekan-rekan sahabat tani porang, jangan takut ya kan, jangan takut kalau tidak berbuah dan tidak panen gitu. Insya Allah panen lah, yang penting tidak kebanjiran gitu. Dan ini uji coba tomat saya, uji coba ini memang cuman beberapa biji ya, tapi sudah ada buahnya. Kemarin juga saya sudah merasakan, udah saya panen dan kemudian mau saya pakai bibit lagi. Nah, ini buahnya tomat, kemarin sudah saya panen sih, ini yang merah-merah. Nah, ini buah tomat nih, ini di tempat porang ini saudara-saudara. Tuh, saya pakai teturus bambu nih, bambu asal nemu aja tadinya, jadi kurang kuat ini. Nah, ini tomat-tomat nih, ini bersamaan dengan porang. Ini daun porang, ini daun tomat ya, sudah berbuah tuh, udah berbuah. Dan ini juga sudah berbuah tuh, sudah berbuah. Jadi segera nanti di tahun yang akan datang, yang penting tanahnya dibuat gembur ya kan, gembur supaya tanaman-tanaman kita campur sarinya itu bisa bagus. Kalau memang itu pas yang mau ditanamin campur sari, artinya cabai atau tomat, jaraknya dikasih space aja. Jadi dikasih space setengah meter di tengahnya itu, agar supaya pertumbuhannya lebih bagus gitu ya. Mudah-mudahan dari rekan-rekan ini nanti tanamannya lebih bagus daripada saya gitu ya. Jadi juga saya terima kasih akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di porang campur sari ini. Nah, ini sudah ada buahnya, karena ini musim hujan jadi kurang bagus ya tomat, tapi ini udah berbuah. Nah, ini tuh
di tengah-tengah pohon porang tomat. Nah, ini mungkin itu aja para sahabat tani porang. Jadi jangan melihat bahwa YouTube saya terlalu lebih dari 10 menit ya, tapi saya akan menginformasikan kepada petani-petani Indonesia yang gigih agar supaya suplai makanan sayuran di Indonesia bisa tersuplai dengan baik, karena bisanya kita mempertahankan perekonomian di Indonesia dengan jalan kita, yaitu dengan jalan bercocok tanam. Oke, terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan coba tahun depan. Terima kasih.